Soal-soal tes PPS Pemilu 2024, simulasi CAT bagian ini, merupakan kelanjutan dari simulasi CAT sebelumnya. Bagian ini merupakan bagian akhir. Pada simulasi CAT yang disajikan ini, semata-mata hanya sebagai salah satu alat bantu untuk belajar guna menyiapkan diri mengikuti seleksi tertulis PPS. Semoga bermanfaat. Soal nomor 41. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945, pemerintah waktu itu sudah menyatakan keinginannya untuk menyelenggarakan pemilu. Lewat maklumat X tahun 1945 tanggal 3 November tahun 1945. Kapan rencana pelaksanaan pemilu menurut maklumat tersebut dilaksanakan? A. Bulan Desember tahun 1945, B. Bulan Januari tahun 1946, C. Bulan Februari tahun 1946, D. Bulan Maret tahun 1946, E. Bulan April tahun 1946. Pembahasan soal nomor 41. Isi maklumat X tahun 1945 tanggal 3 November tahun 1945 sebagai berikut. Pemerintah menyukai terbentuknya partai-partai politik karena dianggap dapat mengarahkan pemerintahan dan masyarakat ke arah yang lebih baik. Pemerintah berharap agar partai politik sudah tersusun sebelum pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat bulan Januari tahun 1946 diselenggarakan. Dengan demikian, jawaban terhadap soal nomor 41 adalah B, yaitu bulan Januari tahun 1946. Soal nomor 42, terbitnya maklumat X tahun 1945 tanggal 3 November tahun 1945, memacu lahirnya beberapa partai politik. Berikut ini antara lain partai politik yang lahir, pasca maklumat X tahun 1945, kecuali A. Partai Komunis Indonesia PKI, B. Partai Marein Indonesia Permai, C. Partai Rakyat Jelata PRJ, D. Partai Kristen Indonesia Parkindo, E. Partai Rakyat Demokratik PRD. Pembahasan soal nomor 42. Terbitnya maklumat X tahun 1945 tanggal 3 November tahun 1945 memacu lahirnya partai politik, antara lain Partai Komunis Indonesia PKI berdiri pada tanggal 7 November tahun 1945. Pada tanggal 8 November tahun 1945 berdiri Partai Buruh Indonesia PIB dan Partai Rakyat Jelata PRJ. Pada tanggal 10 November tahun 1945 berdiri Partai Kristen Indonesia Parkindo dan Partai Sosialis Indonesia PSI. Pada tanggal 20 November tahun 1945 berdiri Partai Rakyat Sosialis PRS. Pada tanggal 8 Desember tahun 1945 berdiri Partai Katolik Republik Indonesia PKRI. Pada tanggal 17 Desember tahun 1945 berdiri Partai Marein Indonesia Permai dan Partai Nasional Indonesia PNI. Tidak terdapat Partai Rakyat Demokratik PRD. Karena partai ini lahir menjelangan berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Dengan demikian, jawaban terhadap soal nomor 42 adalah E, yaitu Partai Rakyat Demokratik PRD.
Soal nomor 43. Akibat situasi politik yang tidak kondusif terutama akibat serbuan kekuatan asing yang mengharuskan negara terlibat peperangan, pemilu yang direncanakan pada tahun 1946 tidak dapat dilaksanakan. Pemilu pertama di Indonesia baru dapat dilaksanakan pada A. tahun 1949, B. tahun 1952, C. tahun 1955, D. tahun 1959, E. tahun 1965. Pembahasan soal nomor 43. Akibat situasi politik yang tidak kondusif terutama akibat serbuan kekuatan asing yang mengharuskan negara terlibat peperangan, pemilu yang direncanakan pada tahun 1946 tidak dapat dilaksanakan. Pemilu pertama di Indonesia baru dapat dilaksanakan pada tanggal 29 September tahun 1955 dan tanggal 15 Desember tahun 1955. Dengan demikian, jawaban terhadap soal nomor 43 adalah C, yaitu tahun 1955. Soal nomor 44, pemilu di Indonesia yang dilaksanakan pada tahun 1955, dalam rangka memilih A. Anggota DPR dan MPR, B. Anggota DPR dan konstituante, C. Anggota MPR dan konstituante, D. Anggota DPR dan DPD, E. Anggota DPR dan DPRD. Pembahasan soal nomor 44. Tujuan pemilihan umum pada tahun 1955 sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 yang menjadi dasar undang-undang dilaksanakannya pemilu tahun 1955 bertujuan untuk memilih anggota DPR yang akan duduk di pemerintahan dan membentuk konstituante yang akan menyusun konstitusi yang tetap untuk menyempurnakan undang-undang yang masih bersifat sementara. Dengan demikian, jawaban terhadap soal nomor 44 adalah B, yaitu anggota DPR dan konstituante. Soal nomor 45. Partai politik yang memperoleh kursi terbanyak di DPR hasil pemilu 1955 adalah A. PKI, B. PNI, C. Partai NU, D. Partai Masyumi, E. Partai Syarikat Islam Indonesia. Pembahasan soal nomor 45. Partai politik yang masuk dalam posisi 3 besar di DPR hasil pemilu 1955 adalah Partai Nasional Indonesia PNI dengan 8.434.653 suara 22,32% dan 57 kursi parlemen. Partai Masyumi dengan 7.903.886 suara 20,92% dan 57 kursi. Partai Nahdlatul Ulama NU dengan 6.955.141 suara 18,41% dan 45 kursi. Dengan demikian, jawaban terhadap soal nomor 45 adalah B, yaitu PNI. Soal nomor 46, selain partai politik dan organisasi, pada pemilu tahun 1955 terdapat peserta pemilu perseorangan. Pada pemilu untuk pemilihan anggota DPR,
terdapat peserta perseorangan yang mendapatkan kursi yaitu A. Sidik Joyo Soekarto, B. Raden Sujono Prawiro Sudarso, C. Sukiman Wiryo Sanjoyo, D. Anwar Cokro Aminoto, E. I.J. Kasimo. Pembahasan soal nomor 46. Satu hal yang belum pernah terjadi pada pemilu selain pemilu 1955 adalah diberikan kesempatan perseorangan untuk menjadi peserta pemilu. Pada pemilu 1955, selain partai politik dan organisasi, terdapat beberapa orang yang menjadi peserta pemilu perseorangan. Salah satu peserta yang berhasil meraih kursi di DPR, yaitu Raden Sujono Prawiro Sudarso, dengan perolehan suara sebanyak 53.306 suara. Dengan demikian, jawaban terhadap soal nomor 46 adalah B, yaitu Raden Sujono Prawiro Sudarso. Soal nomor 47, pemilu yang dilaksanakan pada tahun 1971, yang selanjutnya disebut pemilu pertama zaman Orde Baru, dilaksanakan pada A. Tanggal 2 Juli tahun 1971, B. Tanggal 3 Juli tahun 1971, C. Tanggal 4 Juli tahun 1971, D. Tanggal 5 Juli tahun 1971, E. Tanggal 6 Juli tahun 1971. Pembahasan soal nomor 47. Setelah pelaksanaan pemilu tahun 1955, Ketetapan MPRS Romawi 11-MPRS-1966 mengamanatkan bahwa pemilu selanjutnya dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 5 Juli tahun 1968. Namun demikian baru dapat dilaksanakan pada tahun 1971. Pemilu yang dilaksanakan pada tahun 1971, yang selanjutnya disebut pemilu pertama zaman Orde Baru ini, dilaksanakan pada tanggal 5 Juli tahun 1971. Dengan demikian, jawaban terhadap soal nomor 47 adalah D, yaitu tanggal 5 Juli tahun 1971. Soal nomor 48, pada pemilihan umum tahun 1971, penyelenggaraan pemilihan umum dilaksanakan oleh A. Lembaga Pemilihan Umum, B. Komisi Pemilihan Umum, C. Komisi Yudisial, D. Komisi Pemberantasan Korupsi, E. Badan Pengawas Pemilihan Umum. Pembahasan soal nomor 48. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilu 1971 menyebutkan bahwa pemilihan umum dilaksanakan oleh pemerintah di bawah pimpinan presiden, di mana dalam penyelenggaraan sehari-hari, seorang pejabat dapat ditunjuk oleh presiden untuk melaksanakan pimpinan pemilihan umum tersebut. Sedangkan, untuk melaksanakan pemilihan umum ini, disebutkan, presiden membentuk sebuah lembaga pemilihan umum dengan diketuai Menteri Dalam Negeri. Dengan demikian, jawaban terhadap soal nomor 48 adalah A, yaitu Lembaga Pemilihan Umum. Soal nomor 49, selain pemilu pada tahun 1971,
selama zaman Orde Baru, mulai dari pemilu 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997, peserta pemilu terdiri dari A. 12 partai politik, 3 golongan masyarakat dan 5 perseorangan, B. 10 partai politik dan 3 golongan masyarakat, C. 5 partai politik dan 2 golongan masyarakat, D. 2 partai politik dan 1 golongan karya, E. 3 partai politik. Pembahasan soal nomor 49. Dalam rangka menjaga stabilitas politik, pada tahun 1973 pemerintah mengambil kebijakan yang dikenal dengan fusi partai politik. Kebijakan ini, pada dasarnya melakukan pengurangan jumlah partai dengan penggabungan beberapa partai politik. Kebijakan ini selanjutnya dikukuhkan dengan TEP MPR nomor Romawi 4-MPR-1973 tentang garis-garis besar haluan negara, yang menyebutkan bahwa peserta pemilu adalah 2 partai politik dan 1 golongan karya. Dengan demikian, jawaban terhadap soal nomor 49 adalah D, yaitu 2 partai politik dan 1 golongan karya. Soal nomor 50, ikut serta dalam pemilihan umum merupakan sikap dari pengamalan Pancasila, A. Sila ke-1, B. Sila ke-2, C. Sila ke-3, D. Sila ke-4, E. Sila ke-5. Pembahasan soal nomor 50. Sila keempat dari Pancasila dilambangkan dengan kepala banteng. Sila keempat Pancasila ini juga bermakna bahwa bangsa Indonesia mempunyai prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Sebagaimana disebutkan pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, jawaban terhadap soal nomor 50 adalah D, yaitu sila keempat. Demikian, sampai jumpa.